Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Saifuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak MISD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saifur Rahman dengan NIM 2319204 dan ada teman saya Afifah Aldania dengan NIM 2391188 dan yang satunya lagi Mbak Reza Saptiani dengan NIM 2391189. Nah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kelas 5 semester ganjil. Nah, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Afifah Aldania. Yang pertama yaitu mengenal kalimat thayyibah haqolah. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah haqolah adalah tidak ada daya upaya dan kekuasaan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah haqolah yaitu apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan, ketika mendengar suara azan, dan ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah haqolah yaitu menghapus dosa-dosa, merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi, sebagai harta simpanan di surga, menghilangkan kesusahan, mempercepat datangnya rezeki, merupakan tanaman di surga dan termasuk salah satu di pintu surga. Selanjutnya dilanjut oleh Mbak Reza. Perkenalkan, nama saya Reza Septiani, NIM 2319189. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang jumlahnya ada 99 dan terdapat dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu Al-Qawi, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Buktinya adalah penciptaan alam ini. Yang kedua yaitu Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala Maha Mandiri. Buktinya dalam keberadaan dan penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Yang ketiga yaitu hikmah mempelajari Asmaul Husna Al-Qawi adalah sebagai seorang muslim harus kuat secara fisik maupun mental, kuat iman dan takwa, kuat ilmu dan amal, bahkan dalam hal ekonomi. Yang keempat, hikmah Asmaul Husna Al-Qayyum adalah harus selalu mandiri dalam hal apapun, tidak menggantungkan orang lain, dan berusaha untuk biasa memberi manfaat pada yang lain. Contoh sikap yang meneladani Asmaul Husna Al-Qawi adalah harus jadi anak yang kuat. Contoh sikap yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah jadi orang yang mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rahman. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima, percaya akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Nah, sedangkan pengertian dari hari akhir ini adalah suatu peristiwa ketika alam semesta akan mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya akan binasa. Nah, kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, kiamat sughra ini contohnya seperti bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, orang meninggal dan lain-lain. Nah, sedangkan kiamat kubra ini adalah suatu peristiwa dihancurkannya alam semesta serta isinya. Nah, adapun tanda-tanda dari kiamat ini, yang pertama dari tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil adalah yang pertama adalah benda mati dapat bersuara. Contohnya seperti handphone dan lain-lain. Yang kedua, ilmu agama dicabut. Contohnya banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz yang telah wafat.
Nah, yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Contohnya seperti waria dan banyak sekali. Yang keempat, orang kaya yang diagung-agungkan. Yang kelima, hibah menjadi ucapan sehari-hari. Nah, ini sudah banyak sekali. Yang keenam, yaitu jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Dan yang terakhir, waktu berjalan terasa lebih cepat. Nah, itu tanda-tanda dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, sedangkan tanda-tanda dari kiamat kubra adalah atau kiamat besar. Yang pertama, munculnya kabut tipis atau dukhon. Nah, munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dabbah, matahari terbit dari barat, dan gerhana terjadi di mana-mana dan disertai munculnya api yang besar. Nah, iman kepada hari akhir ini tentunya memiliki hikmah. Hikmah yang pertama yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa. Yang kedua, terdorongnya untuk taat beribadah kepada Allah, terdorong untuk selalu meminta ampunan kepada Allah, dan akan memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh dan berbuat kebaikan, dan masih banyak hikmah lainnya. Materi yang terakhir yaitu indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Nah, pengertian dari bertamu adalah datang berkunjung atau merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, saudara ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan yang lain. Nah, adapun adab bertamu dan adab penerima tamu. Nah, yang pertama adalah adab bertamu. Di antaranya mengucapkan salam, meminta izin untuk masuk, membelakangi pintu, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, dan tidak mengintip. Nah, selanjutnya ada penerima tamu, diantaranya memuliakan tamu, menyediakan jamuan makanan dan mengundang tamu, melayaninya selama 3 hari, menemani makan, tidak menyusahkan tamu, dan mengantarkan sampai pintu ketika tamu akan pulang. Nah, waktu bertamu sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pagi dan sore. Nah, sedangkan waktu yang tidak dianjurkan ketika bertamu ketika sebelum sholat subuh, waktu istirahat siang, dan sesudah sholat isya. Nah, adapun hikmah bertamu diantaranya tumbuhnya rasa toleran, terjalinnya persahabatan dan kerjasama yang baik, menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan, sarana dakwah, mendapatkan rahmat dan ampunan, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, serta sarana bersedekah. Nah, itulah indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.